Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Sebelum ibu masuk pembelajaran, kita absen dulu ya. Dio Bayu, Fadila Okta, Febri Duwita, Nabila, Rani, Muhammad Raihan, Safatona, Hani, Zizkia, Rina, Rahma. Oke, alhamdulillah pada hari ini Ananda semuanya hadir di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu sebelumnya kita kan sudah membahas tentang apa minggu sebelumnya? Tentang menuntut ilmu. Pada hari ini kita juga menjelaskan tentang menuntut ilmu. Coba, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu itu tentang menuntut ilmu? Kesimpulan dari materi kita yang minggu lalu siapa? Ya. Nah. Istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan dan tidak diketahui manusia, baik bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Oke, terima kasih Rani, jawabannya benar. Sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan hukum dari menuntut ilmu ini apa? Nah, coba Rehan. Hukum menuntut itu fardu ain. Fardu Ya. ain adalah diwajibkan dan dibebankan kepada diri sendiri, tidak boleh diwakilkan. Oke, jadi hukum kita menuntut ilmu adalah fardu ain, yaitu wajib bagi diri kita sendiri kewajibannya dan dibebankan kepada kita sendiri. Yang ketiga, apa manfaat dari menuntut ilmu? Siapa yang bisa? Kelompok 3. Untuk mencerdaskan. Oke, yang satu yang pertama apa? Mencerdaskan. Yang kedua, supaya apa kita menuntut ilmu? Lebih pandai. Lebih pandai. Ada lagi yang ketiga, supaya apa kita menuntut ilmu? Biar kita bisa sukses hidup di dunia maupun di akhirat. Oke. Untuk materi kita yang hari ini juga kita masih melanjutkan materi kita yang terdahulu, yaitu semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebelum kita lanjutkan membahas materi kita ini, yang harus kita perhatikan pertama itu materi pembelajaran kita yang pertama apa? Kewajiban menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu, keutamaan orang menuntut ilmu, dan juga nanti kita akan membahas tokoh-tokoh orang yang pencinta ilmu. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kita kali ini juga seperti minggu lalu. Yang pertama, kita semuanya harus mampu menganalisis makna dan contoh semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi pemahaman kandungan surat At-Taubah ayat 122 dan hadis. Yang selanjutnya apa? Peserta didik juga, siswa kita semua juga harus mampu menelaah tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Yang ketiga juga, peserta didik atau juga kalian juga harus bisa apa? Mampu mempresentasikan nanti hasil diskusi tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama, dan juga nanti kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang menjadi panutan kita, terutama tokoh muslim ya, sehingga kita bisa tahu sebenarnya ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran ya, karena apa? Tokoh-tokoh ilmuwan itu semuanya berasal dari yang beragama Islam. Oke, KB yang harus kita capai, kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama yaitu menganalisis kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan.
yang kedua apa? Menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah surat Taubah ayat. Nah, indikator yang akan kita capai. Yang pertama apa? Tafsir dari kandungan surat At-Taubah ayat 22 serta hadis nanti yang akan kita pelajari. Yang kedua apa? Menelaah tentang semangat menuntut kepada sesama. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini tentang semangat menuntut ilmu. Dan yang keempat juga nanti kita akan membahas tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Nah, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu harus dilakukan dengan penuh semangat dan tidak boleh dengan bermalas-malasan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum menuntut ilmu itu ada dua. Ya, yang pertama apa? Yaitu hukum tersebut berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam keadaan dan kondisi. Itu yang dinamakan hukumnya itu disebut dengan fardu ain. Fardu ain itu titik beratnya kepada kita. Apabila kita tidak melakukan, maka kitalah yang berdosa. Yang kedua, fardu kifayah. Kapan menuntut ilmu ini dikatakan dengan fardu kifayah? Kapan? Apabila ada di kalangan umat Islam yang tidak bisa mempelajari ilmunya, tetapi kita harus mempelajari ilmu yang dikuasai oleh orang yang bukan non-Islam. Contohnya apa? Ilmu apa? Yang orang Islam yang non-Muslim tidak mempelajari ilmunya apa? Makanya dikatakan fardu kifayah itu. Ilmu teknologi kan bukan ilmu agama kan? Kalau fardu ain ini wajib bagi kita ini untuk menuntut ilmu agama. Kalau fardu kifayah apa? Kita harus bisa bersaing dengan orang di luar Islam. Seperti ilmu dunia ya. Ilmu apa? Teknologi wajib. Jangan sampai kita sebagai generasi Islam kita tertinggal dari yang bukan beragama Islam. Jadi udah tahu ya menuntut ilmu. Nah, yang ketiga yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama apa? Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat kelak. Siapa yang memberikan pahala ini? Allah. Yang ketiga apa? Merupakan sedekah yang paling. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, bahwa itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang dalil ilmu, kewajiban kita dalam menuntut ilmu ya. Ini banyak dalil-dalil ya, cuman yang ibu contohkan di sini yaitu surat At-Taubah ayat 102. Yuk kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara ta'ifatul liyatafaqahu min kulli firqatin minhum fid dini wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Siapa yang bisa membacakan artinya? Coba Rama, bacakan artinya Ma. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke dalam perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengalaman agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Inilah dalil tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Lalu apa isi kandungan dari surat At-Taubah? menjelaskan. Nah, apa? Menjelaskan. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin itu harus pergi ke medan perang. Apabila
peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja, tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat, di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya apa? Agar agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kesejahteraan umat Islam bisa ditingkatkan. Namun, apabila umat Islam menghadapi peperangan yang memerlukan tenaga manusia yang banyak, seluruh umat Islam harus dikerahkan untuk menghadapi musuh Allah. Tetapi bila peperangan sudah selesai, maka masing-masing harus kembali kepada tugas semula. Jadi inilah kaitannya antara menuntut ilmu dengan berperang, mempertahankan agama Allah itu sama di hadapan Allah. Sekarang ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, menuntut ilmu, kita belajar itu sama-sama hukumnya dengan kalian berjihad di medan perang ketika menghadapi musuh Allah. Ya kan? Menuntut ilmu itu kan kita harus berperang melawan kebodohan. Karena sumber dari kemiskinan adalah miskinnya ilmu. Jadi ingat ya kaitannya ya, antara kita belajar dengan menuntut ilmu itu sama-sama berjihad. Dan apabila kita meninggal, maka syahidlah insya Allah kita pada saat itu. Tapi ingat, yang dikatakan syahid, niat kita ketika sekolah itu ngapain? Apakah sekolah itu hanya untuk jajan? Untuk main-main? Tidak, kalau hanya itu ketika kita meninggal kita tidak dalam keadaan syahid. Tapi ini ketika kita lagi belajar, tiba-tiba kita dibom, ini kita insya Allah syahid kita ini. Kenapa? Kita lagi belajar, lagi melawan kebodohan. Oke, itu kandungannya ya. Nah, jadi sekarang kiat-kiat yang juga harus kita lakukan sehingga kita semangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Jangan karena ada keterpaksaan. Ikhlas. Yang kedua apa? Harus kita berteman dengan orang atau lingkungan yang memberi motivasi agar kita semangat menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Sabar ya. Inilah yang harus kita tanamkan di diri kita. Nah, juga dalam menuntut ilmu itu juga ada adab. Yang pertama apa? Niat kita, yaitu niatus sholihah. Apa? Betul-betul niat kita tidak ada untuk yang lain pergi untuk menuntut ilmu. Yang kedua apa? Melakukan yang terbaik. Maksudnya di sini mana? Melakukan terbaik itu. Nah, ketika kita belajar carilah terbaik, jangan cari pelajaran yang tidak baik. Ada teman kita yang mengajak kita cabut itu jangan ikuti. Iya kan? Ini nggak dicabut, keluar. Berarti kita tidak termasuk yang melakukan menuntut ilmu dengan cara yang terbaik. Yang ketiga apa? Tawakal. Berserah diri kepada Allah. Yang keempat, menaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, itu. Yang kelima, berdoa supaya dunia yang keenam, yang ketujuh, mengamalkan ilmu yang apabila kita sudah memiliki ilmu, maka kita wajib memberi bantuan kepada teman atau adik kita agar adik kita atau teman kita itu juga mempunyai ilmu seperti kita. Sekarang yang terakhir yang akan kita bahas nanti adalah tokoh-tokoh teladan yang semangat dalam menuntut ilmu yang harus kalian jadikan ini suatu figur. Yang pertama siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua Imam Syafi'i. Yang ketiga Muhammad Al-Fatih. Yang keempat Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang kelima Imam Bukhari. Oke, hanya sampai di sini untuk materi kita kali ini. Maka pembelajaran kita pada hari ini selesai. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita jadi renungan dan refleksi untuk diri kita hari ini pada pembelajaran ini, yaitu tentang menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu adalah wajib fardu ain bagi diri kita sendiri. Yang kedua apa?
Fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Ketika kita menuntut ilmu itu yang harus atau yang diperlukan bagi umat Islam, seperti dengan dari dari agama-agama yang lainnya, seperti ilmu dunia ya. Yang ketiga yang harus kita lakukan apa? Semangat dalam menuntut ilmu. Jangan ada kita bermalas-malasan. Oke? Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini, akhir kalam. Minggu depan kita lanjutkan lagi materi kita selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan sebelum pulang. Baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.